Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Tabi pun. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, selamat bertemu kembali pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Apa itu subjek penelitian? Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian atau disebut dalam penelitian kualitatif itu informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi yang akan memberikan info akurat untuk melengkapi data-data penelitian. Informan itu sebutan sampel bagi penelitian kualitatif, karena tidak ada populasi dalam penelitian ini. Sampling dalam penelitian kualitatif merupakan pilihan peneliti yang dipilih secara purposif berdasarkan tujuan penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif tidak ada populasi, yang ada adalah subjek penelitian atau informan. Yang menjadi sampel informan yang relevan, tetapi informan itu pun bisa melebar ke orang lain yang relevan atau snowball sampling. Seperti polisi menyelidiki pencurian, kasus pencurian. Maka dari satu orang kemudian bisa berkembang menjadi banyak orang yang dimintai keterangan. Snowball sampling. Sampai pada taraf redundancy, yaitu dengan menambah responden atau informan baru, tidak menghasilkan informasi yang baru, yang bermakna, sehingga kemudian selesai. Ya, subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dinamakan dengan informan. Informan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Informan seharusnya adalah orang yang mengetahui tentang apa yang kita teliti secara mendalam. Ada beberapa jenis informan. Yang pertama ada informan kunci. Yang kedua informan utama. Dan yang ketiga adalah informan pendukung. Apa itu informan kunci? Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh. Jadi informan kunci ini mengetahui secara menyeluruh, secara holistik, permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dia hanya mengetahui secara makro, tidak secara detail. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar. Juga dari informan kunci inilah kita dikasih tahu mengenai siapa-siapa yang menjadi informan utama. Jadi informan kunci selain mengetahui secara umum permasalahan yang akan kita teliti, informan kunci juga mengarahkan kepada kita untuk kepada siapa kita melakukan pengumpulan data kepada informan utama. Dia bisa memahami siapa-siapa yang akan menjadi informan utama. Dalam pemilihan informasi kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada sebuah unit organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut, atau direktur, atau kalau di sekolah kepala sekolah, atau rektor, atau dekan, dan seterusnya.
yang mengetahui secara umum atau secara global permasalahan yang akan kita teliti dan bisa memberitahukan kepada kita siapa informan utama. Nah, kemudian yang kedua, informan utama. Apa itu informan utama? Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan aktor utama dalam sebuah film atau kisah atau cerita. Kita lihat dalam film itu ada aktor utama, ya, pemain utama yang itu menjadi pusat perhatian, yang mengetahui secara detail apa yang telah dilakukan. Dengan demikian, informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis, secara detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Jadi nanti kita dalam penelitian lebih banyak memintai informasi dari informan utama. Karena informan utama inilah yang benar-benar mengetahui permasalahan penelitian kita secara teknis atau secara detail. Misalnya kalau kita ingin meneliti tentang perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan posyandu. Perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan posyandu. Sebagai informan utama tentunya adalah ibu, karena ibulah yang memiliki balita. Sedangkan sebagai informan kunci adalah kader posyandu. Kader posyandu. Di situ ada kader posyandu, setiap RW, mungkin setiap kelurahan, dari kader posyandu ini kemudian dia tahu semua permasalahan tentang pelayanan posyandu. Dari situlah, dari kader posyandu, kemudian kader posyandu memberitahukan kita siapa-siapa yang menjadi informan utama. Dalam kasus perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan posyandu, informan utama adalah ibu, informan kunci adalah kader posyandu. Kemudian ada informan pendukung. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis tentunya, ya. Jadi ini hanya tambahan apabila diperlukan untuk mencari data-data atau informasi yang lain. Jadi informan tambahan kadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informasi kunci atau informan utama. Misalnya pada penelitian tentang implementasi budaya keselamatan pada pekerja bagian produksi di sebuah perusahaan manufaktur. Sebagai informan pendukung bisa dipilih dari bagian yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari bagian produksi, misalnya bagian gudang. Jadi ini di luar sistem, ya. Kalau tadi kita ingin mengetahui implementasi budaya keselamatan pada pekerja bagian produksi, maka informan pendukung bagian gudang. Bagian gudang yang mungkin bisa mengetahui informasi tambahan tentang bagaimana mengimplementasikan budaya keselamatan pada pekerja bagian produksi. Sementara sebagai informan utama tentunya adalah karyawan bagian produksi yang tahu secara detail permasalahan di bagian produksi. Dan sebagai informan kunci tentunya adalah manajer produksi atau manajer health, safety, and environment atau K3, kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan, atau bosnya, ya, bosnya bagian produksi. Jadi sebagai informan kunci, informan utama adalah karyawan bagian produksi, informan pendukung bisa diambil dari karyawan bagian gudang yang non bagian produksi. Itulah jenis-jenis informan. Ada informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.
Kemudian syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh seorang informan? Informan karena kita ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya, maka informan itu harus jujur, tidak boleh menutup-nutupi informasi yang ditanyakan kepada informan tersebut. Seandainya ada informan yang tidak jujur, maka tentunya bisa diganti dengan informan yang jujur. Maka harus dilihat yang pertama dalam meneliti kualitatif informannya itu jujur atau tidak. Indikator jujur adalah antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain saling mengait. Ya. Kalau tidak jujur, indikatornya adalah saling kontradiksi antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Yang kedua, syarat untuk menjadi informan harus taat pada janji. Kapan ketemunya, kemudian di mana ya. Peneliti juga menguraikan tujuan penelitian, apa tujuan penelitian ini. Nah, intinya harus taat pada janji. Kalau misalnya sudah tidak taat pada janji, ya atau semau-maunya, seolah-olah tidak mau dijadikan sebagai informan, sekali lagi bisa diganti dengan informan kunci yang lain atau informan utama yang lain. Yang ketiga, patuh pada aturan, apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan. Jadi semuanya ada aturan main supaya tidak offside. Harus ada kesepahaman antara peneliti dengan informan dalam hal apa saja yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Yang keempat, syarat yang harus dimiliki informan adalah aktif berbicara. Jangan sampai kita ingin mengetahui informasi yang banyak dan sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi informannya pelit berbicaranya atau tidak mau banyak bicara, banyak diemnya. Nah, tentunya ini tidak efisien, tidak efektif, tidak praktis. Makanya informan harus aktif berbicara. Yang kelima, informan itu tidak termasuk anggota kelompok yang bertentangan dengan latar penelitian. Kita ingin meneliti tentang keberhasilan infrastruktur Presiden Jokowi. Kemudian kita mewawancarai orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan Bapak Jokowi misalnya ya. Tentunya itu tidak akan mendapatkan informasi yang baik. Karena informan yang berasal dari yang bertentangan dengan latar penelitian itu akan memberi informasi yang sebaliknya. Jadi yang syarat yang kelima, informan tidak termasuk anggota kelompok yang bertentangan dengan latar penelitian. Yang keenam, informan itu mempunyai pandangan tertentu tentang suatu peristiwa yang terjadi. Dia dianggap mengetahui seluk-beluk secara teknis, secara detail, peristiwa atau kejadian sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jangan sampai kita memilih informan yang tidak tahu seluk-beluk peristiwa kejadian secara detail. Maka akan membuang-buang waktu, tidak efisien, tidak efektif. Kemudian yang ketujuh, informan itu harus dipilih secara cermat dan tepat. Jangan sampai memilih informan salah. Karena kalau salah, nanti jawabannya pasti akan ngalor ngidul, kemana-mana, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya kita akan rugi dari segi waktu, tenaga, pikiran, uang, biaya, dan seterusnya. Yang kedelapan, yang harus dimiliki oleh informan, akses kepada informan. Kita harus punya akses, karena itu penting. Bisa dari teman, bisa kita kenal sendiri, atau teman, atau ketemu tidak sengaja. Jadi penelitian akan selesai
jika kita sudah merasa cukup mendapatkan data-data dari informan. Oleh karenanya penting kita mendapatkan akses kepada informan, jangan sampai kita tidak mendapatkan akses itu. Yang kesembilan, syarat yang harus dimiliki oleh informan adalah penelitian kualitatif dilakukan di setting alamiah, artinya kondisi yang alami, tidak dibuat-buat. Oleh karenanya, saat kita mewawancarai, sebisa mungkin di tempat yang alami tersebut. Petani ya misalnya sedang bertani, kalau guru ya kira-kira sedang di sekolah atau mengajar. Kalau misalnya meneliti tentang perilaku di perusahaan, ya benar-benar sedang di perusahaan atau di pabrik. Jadi settingnya adalah setting alami, natural, tidak dibuat-buat atau direkayasa, sehingga hasilnya pun akan murni sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Beberapa kesalahpahaman tentang konsep informan. Yang pertama, menganggap bahwa hasil wawancara dengan informan dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Beda dengan penelitian kuantitatif, ada sampel yang itu merepresentasikan dari populasi, sehingga penelitian bisa untuk mengeneralisasi. Tapi dalam penelitian kualitatif, tidak bisa wawancara dengan informan 1-2 orang atau 3 orang, kemudian digeneralisasikan terhadap populasi. Penelitian kualitatif bukan berusaha untuk mengeneralisasikan populasi. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam menentukan informan kunci, informan utama, dan informan pendamping. Ini penting sekali, makanya memilih informan kunci, informan utama, dan pendamping, supaya kita mendapatkan data-data yang sesuai dan sesuai tujuan penelitian dan cukup. Kemudian metode pemilihan informan tidak sesuai dengan konteks atau masalah penelitian. Tidak memperhatikan prinsip kesesuaian dan kecukupan dalam pemilihan informasi. Jadi seperti keranjang sampah, informasi semua dimasukin saja, tapi tidak memperhatikan apakah sesuai atau tidak, atau cukup atau belum, sesuai dengan tujuan penelitian dan kecukupan. Seperti tadi polisi mencari tahu siapa pencurinya, kemudian dipanggillah orang-orang yang dianggap tahu, sampai kepada datanya itu cukup, sampai ke taraf redundansi, ya, sampai di taraf di mana ditemukan informan baru, tetapi informan baru ini memberi informasi yang sudah kurang bermakna lagi. Jumlah informan, berapa jumlah informan dalam penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum atau sampel size. Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil, bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya satu informan saja. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3, yang penting sesuai dengan tujuan penelitian dan informasi yang kita dapatkan adalah benar-benar mendalam dan detail. Setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan, yaitu 1, kecukupan, dan kedua, kesesuaian. Kalau sudah dianggap cukup dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka selesai. Syarat kecukupan dipenuhi dengan menentukan jumlah informan yang memberikan cukup informasi. Sehingga patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukan pada representasi seperti pada penelitian kuantitatif, tapi pada kedalaman informasi telah cukup. Tadi ya, 1 orang informan cukup kalau memang itu sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan dirasa cukup. Dengan demikian, pada penelitian kualitatif ada 3 kondisi dalam penentuan jumlah informan. Yang pertama, peneliti dapat menambah
jika informasi dirasa masih kurang, tentunya ya. Misalnya penelitian didesain untuk melibatkan 3 informan utama, namun dalam wawancara masih terdapat variabel indikator yang belum cukup informasinya. Maka dalam hal ini peneliti bisa menambah informan, bisa menambah 2 orang lagi atau 3 orang lagi yang diperoleh, kemudian dirasa sudah cukup. Jadi yang pertama, peneliti bisa menambah informan jika dibutuhkan. Yang kedua, peneliti dapat mengurangi jumlah informan jika informasi yang dirasa sudah cukup. Misalnya penelitian didesain dengan melibatkan 5 informan, tetapi saat sudah diwawancarai 2 informan, sudah merasa cukup datanya, maka peneliti dapat menghentikan proses pengumpulan data dengan cukup hanya 2 informan saja. Awalnya 5 informan, karena setelah pengumpulan data dengan 2 informan dirasa cukup, maka yang 3 sisanya bisa tidak dilanjutkan. Peneliti bisa mengurangi jumlah informan. Yang ketiga, peneliti dapat mengganti informan. Nah, ini informan yang tadi yang tidak kooperatif, tidak jujur, ya, memberi informasi palsu, dan lain-lain yang dianggap bisa mengganggu jalannya penelitian bisa diganti dengan informan yang lain dengan kriteria yang sama. Kemudian level penelitian kualitatif, ada level individu, ada level kelompok atau organisasi. Misalnya penelitian tentang upaya pengelola PAUD melatih dalam membangun lembaganya agar berkarakter. Maka subjek penelitiannya dipilih sesuai tujuan penelitian. Kalau pengelola PAUD itu mewakili kelompok atau organisasi, maka itu adalah level kelompok. Kalau pendidik atau orang tua itu mewakili pribadi, itu namanya level individu. Jadi level individu atau pribadi apabila itu subjek penelitian mewakili dirinya sendiri. Tapi kalau subjek penelitian mewakili organisasi atau kelompok, itu levelnya kelompok, artinya mewakili kelompok atau organisasi. Kemudian bagaimana teknik pemilihan informan? Menurut pattern 2002, yang pertama, jenis pemilihan informan itu extreme case sampling atau defined case sampling. Extreme case sampling itu artinya informan dipilih berdasarkan kasus-kasus yang ekstrim dan devian, menyimpang. Misalnya yang ekstrim, kasus keberhasilan pengobatan COVID-19. Dunia di mana sekarang belum ditemukan obat COVID-19, tiba-tiba ditemukanlah obat yang bisa menyembuhkan COVID-19, virus corona. Nah, itulah kemudian dipilih informan tadi, yang siapa itu orang yang berhasil membuat obat COVID-19. Nah, ini artinya ada kasus yang ekstrim, ya, keberhasilan yang ekstrim karena belum ada, tiba-tiba ada COVID-19 obatnya ini, ya. Nah, itulah extreme case sampling atau deviant case sampling. Yang kedua, jenis pemilihan informan intensity sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kasus yang intens atau hebat atau dahsyat. Contohnya kesuksesan atau kegagalan pencapaian target vaksin COVID-19 di atas atau di bawah rata-rata. Nah, misalnya ada suatu negara yang mengalami kegagalan di dalam target pencapaian vaksin 19. Nah, itu berarti informan dipilih berdasarkan kasus yang intens atau yang sukses dalam penanganan COVID-19, penanganan vaksin, ya, vaksin.
Jadi intens, yang hebat, yang dahsyat. Kemudian yang ketiga, maksimum variation sampling, bertujuan untuk mendapatkan variasi maksimum sebuah kasus sehingga diperoleh keragaman dimensi. Contohnya, kita ingin meneliti tentang level kebisingan yang paling rendah sampai tinggi di suatu pabrik. Nah, itu pemilihan informannya namanya maximum variation sampling. Mendapatkan variasi maksimum sebuah kasus sehingga diperoleh keragaman dimensi. Kita ingin mengetahui kebisingan yang paling rendah, tinggi, dan seterusnya di suatu pabrik. Yang keempat, homogeneous sampling atau sampling homogen, untuk menitikberatkan analisis pada satu masalah. Misalnya, studi yang berfokus pada perilaku mengompol pada anak usia 5 tahun. Ini homogen. Kasusnya satu, yaitu perilaku mengompol pada anak usia 5 tahun. Kemudian ada typical case sampling atau teknik pemilihan informasi yang khas, mendeskripsikan atau menceritakan sesuatu objek secara normal. Misalnya pemilihan informan pada pekerja yang patuh menggunakan APD, alat pelindung diri. Ini khas nih. Ingin mengetahui informan pada pekerja yang patuh menggunakan APD siapa-siapa aja nih, yang tipikal ya, khas. Yang keenam, critical case sampling atau kasus kritis, bertujuan mendapatkan kesamaan logis pada satu kasus kritis yang diharapkan pada kasus lainnya bisa diterapkan. Misalnya pemilihan kasus penanganan kecelakaan kerja yang bersifat fatal, kemudian diharapkan pada kasus kecelakaan yang lain bisa diaplikasikan. Ya, kasus penanganan kecelakaan kerja yang bersifat fatal kemudian bisa diterapkan pada kasus kecelakaan kerja yang lain. Itu critical case sampling. Kemudian yang ke-8, snowball atau chain sampling, sampling rantai atau bola salju, di mana memilih informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama. Informan ketiga berdasarkan rekomendasi dari informan kedua, dan seterusnya ya, seterusnya. Seperti bola salju itu. Kemudian yang ke-9, teori based sampling atau operational construct sampling atau theoretical sampling. Tujuannya untuk mengetahui manifestasi dari konstruksi teori dari permasalahan yang diangkat sehingga dapat dilakukan elaborasi dan pengujian terhadap konstruk dan variasinya. Jadi untuk mengetahui teori. Misalnya pemilihan informan berdasarkan teori kecelakaan kerja Keller dan mengujinya dalam kejadian kecelakaan di bidang konstruksi. Jadi ada teori yang akan kita uji. Ya, misalnya di sini ada teori kecelakaan Keller untuk menguji dalam kejadian kecelakaan di bidang konstruksi. Kemudian confirming and disconfirming case, bertujuan untuk mengelaborasi dan menggali analisis awal, mendapatkan kondisi pengecualian dan menguji variasi. Pemilihan dilakukan berdasarkan kasus yang sudah jelas dan kasus yang masih belum jelas. Ada yang kasus sudah jelas, ada yang belum jelas. Kemudian stratified purposeful sampling, menggambarkan karakteristik beberapa subkelompok dan membandingkan beberapa fasilitas. Stratifis, berjenjang ya, berjenjang tapi bertujuan. Contohnya pemilihan informan yang melakukan imunisasi di puskesmas dengan di klinik swasta. Ada membandingkan beberapa fasilitas, satu di puskesmas, satu di klinik swasta. Nah, pemilihan informan yang melakukan imunisasi di puskesmas dengan di klinik swasta. Kemudian yang ke-12, opportunistic sampling atau emergent sampling, sampling darurat. Pemilihan sampel berdasarkan studi lapangan dan peneliti mencari kesempatan memilih informan saat terjadi kecelakaan.
yang tidak diharapkan, misalnya kecelakaan kendaraan bermotor, kegagalan dalam kompetisi olahraga tertentu, dan seterusnya, yang bersifat fleksibel. Jadi informan yang sifatnya adalah darurat, mencari kesempatan, memilih informan yang terjadi saat kejadian yang tidak diharapkan, seperti kecelakaan dan seterusnya. Kecelakaan berarti orang yang kecelakaan itu nanti yang akan diwawancarai. Yang ke-13, purposeful random sampling, dengan jumlah sampel kecil ya. Penelitian informan dengan menambahkan atribut tertentu untuk mendapatkan jumlah informasi yang diharapkan. Dilakukan ketika peneliti berhadapan dengan jumlah informan yang banyak. Jadi harus purposeful random sampling. Harus sampelnya di random sesuai dengan tujuan penelitian. Ini kalau didapatkan informan yang banyak. Kemudian sampling politically atau important ya. Sampling politically important case. Kasus penting secara politik. Jadi pemilihan informan dengan tidak mengikutsertakan subjek yang sensitif secara politis. Karena kalau dilibatkan akan mengabulkan fokus penelitian. Misalnya peneliti tidak mengikutsertakan pekerja yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan, karena nanti tidak objektif. Jadi sampling politically important, alasan politis, maka tidak dilibatkan informan tersebut, karena bisa mengurangi objektivitas penelitian. Convenience sampling, pemilihan informan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan atau kenyamanan peneliti, seperti menyesuaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya. Fleksibel. Kemudian yang ke-16, combination purposeful sampling atau mix purposeful sampling. Pemilihan informan dengan metode triangulasi yang bersifat fleksibel, memiliki kelebihan karena dapat menggabungkan minat dan kebutuhan yang beda. Kemudian objek penelitian. Apa itu objek penelitian? Objek penelitian adalah masalah penelitian, variabel atau apa yang menjadi titik perhatian penelitian. Contohnya upaya pengelola PAUD melatih dalam membangun lembaganya agar berkarakter. Nah, itu masalah objek penelitiannya adalah upaya pengelola membangun lembaganya agar berkarakter. Bagaimana upayanya? Ini objek penelitian atau masalah penelitian. Kemudian kriteria objek penelitian harus jelas, punya definisi, konsep, dan sumber literatur, sandaran, ya, referensi. Kemudian spesifik, fokus pada fenomena khusus, bukan umum, ya. Terukur, bisa diukur melalui kategori-kategori dan data dari informan, realistis, bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan benar-benar terjadi. Artinya bukannya belum terjadi, nah, itu ya, sudah terjadi dan dapat ditemukan. Perbedaan tujuan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif itu ada populasi, kemudian populasi kita ambil sampel yang representatif, kemudian hasil penelitian ini digeneralisir terhadap populasi. Tetapi kalau kualitatif itu informan, sehingga hasil penelitian ya untuk menjelaskan kondisi informan, tidak untuk mengeneralisir, ya. Kuantitatif untuk mengeneralisir terhadap populasi, kualitatif hanya untuk menjelaskan kondisi informal. Unit analisis itu adalah lokasi tempat penelitian dilakukan. Jika unit analisisnya adalah individu, maka hasil studi difokuskan pada analisis perilaku, pendapat, opini, atau sikap individu tersebut. Jika unit analisis penelitian program, maka fokus analisis diarahkan pada gambaran program. Misalnya studi tentang implementasi promosi kesehatan di rumah sakit, maka analisis difokuskan pada program kesehatan tersebut. Unit analisis, lokasi dalam tanda petik tempat penelitian dilakukan. Ada 6 jenis unit analisis dalam penelitian kualitatif. Yang pertama fokus pada orang.
atau people focus, ada individu, kelompok kecil, atau informan. Ya. Kemudian keluarga bisa juga. Kemudian fokus pada struktur, bisa proyek, bisa program, organisasi, ya. Kemudian berdasarkan perspektif atau sudut pandang, ya, sudut pandang dari orang yang menceritakan kebudayaan, orang yang menceritakan pengalaman, ya, atau perspektif, misalnya menjadi orang tua, perspektif menjadi orang tua, kecanduan game online, berarti perspektif orang yang kecanduan game online. Fokus pada geografis, ya, bisa tetangga, pedesaan, perkotaan, provinsi, negara, pasar. Fokus pada aktivitas, aktivitas misalnya perayaan, insiden, jaminan kualitas, ya, krisis, kondisi defisit, CKN, kejadian-kejadian wabah penyakit, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan waktu, bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan, pas bulan puasa atau jadwal sekolah, pas pemilihan umum, dan seterusnya. Ini berdasarkan waktu. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, demikian kuliah kita kali ini yang membahas tentang konsep subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.